Nama saya Wulan Christine, NPM 51/2001. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dari tanah sebagai khalifah di muka bumi. Al-Quran menyebut dua nama manusia yang dijadikan nama surah, yaitu Al-Insan ayat 76 dan An-Nas ayat 114. Ada beberapa kalimat yang mewakili makna manusia yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Bashar, An-Nas, Al-Insan, Unas, dan Insi. Karakteristik manusia. Manusia makhluk mulia, yang kedua manusia adalah makhluk berpikir, yang ketiga manusia adalah makhluk unik. Agama dalam bahasa Sanskerta yaitu a-tidak dan gama kacau. Dengan demikian, agama adalah sejenis peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan, serta mengantarkan manusia menuju keteraturan dan ketertiban. Ada pula kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi. Religi berasal dari bahasa Latin yaitu religio, yang berasal dari akar kata relgar, yang berarti mengikat kembali. Maksud dari kata bereligi adalah seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Definisi agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Definisi agama secara umum adalah kepercayaan yang suci yang terkumpul dalam suatu set perilaku yang menunjukkan ketundukan pada suatu zat, kecintaan, hinaan keinginan, dan kekaguman. Definisi agama menurut Emil Durkheim mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Nama saya Laila, NPM 51/2003. Akan melanjutkan presentasi dari Adara mengenai paradigma sosiologi atau sudut pandang sosiologi mengenai agama. Dari sudut pandang sosiologi, agama adalah tindakan-tindakan pada suatu sistem sosial dalam diri orang-orang yang percaya pada suatu kekuatan tertentu dan berfungsi agar dirinya dan masyarakat keselamatan. Agama merupakan salah satu sistem sosial yang dipraktekkan masyarakat. Sistem sosial yang dibuat manusia, pendiri atau pengajar utama agama, untuk berbakti dan menyembah ilahi. Sistem sosial tersebut dipercayai merupakan perintah, hukum, kata-kata yang langsung datang dari ilahi agar manusia mentaatinya. Perintah dan kata-kata tersebut mempunyai kekuatan ilahi sehingga dapat difungsikan untuk mencapai atau memperoleh keselamatan dalam arti seluas-luasnya secara pribadi dan masyarakat. Lalu ada paradigma kebudayaan. Dari sudut kebudayaan, agama adalah salah satu hasil budaya. Artinya manusia membentuk atau menciptakan agama karena kemajuan dan perkembangan budaya serta peradabannya. Dengan itu, semua bentuk-bentuk penyembahan kepada ilahi, misalnya nyanyian, pujian, tarian, mantra, dan lain-lain merupakan unsur-unsur kebudayaan. Dengan demikian, jika manusia mengalami kemajuan, perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan kebudayaan, maka agama pun mengalami hal yang sama. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan ritus, nyanyian, cara penyembahan, bahkan ajaran-ajaran dalam agama perlu diadaptasi sesuai dengan sikon dan perubahan sosiokultural masyarakat. Lalu ada 3 unsur dari agama tersendiri, yaitu manusia, penghambaan, dan Tuhan. Pada setiap agama ada keterikatan kuat antara yang menyembah manusia dan yang disembah atau ilahi. Ikatan itu menjadikan yang menyembah umat manusia mempunyai keyakinan tentang keberadaan ilahi. Keyakinan itu dibuktikan dengan berbagai tindakan nyata, misalnya doa, ibadah, amal, perbuatan baik, moral, dan lain-lain, bahwa ia adalah umat sang ilahi. Hal itu berlanjut, umat membuktikan bahwa ia atau mereka beragama dengan cara menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Perkenalkan, nama saya Christine Agrita Jono, NPM 51200008. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Laila Sari.
Saya akan menjelaskan cara beragama. Cara beragama terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama tradisional, yang kedua formal, yang ketiga rasional, yang keempat metode pendahuluan. Yang pertama tradisional, yaitu cara beragama berdasarkan tradisi. Cara ini mengikuti cara beragamanya nenek moyang, leluhur, atau orang-orang dari angkatan sebelumnya. Pada umumnya kuat dalam beragama, sulit menerima hal-hal keagamaan yang baru atau pembaharuan. Apalagi bertukar agama, bahkan tidak ada minat, dengan demikian kurang dalam meningkatkan ilmu amal keagamaannya. Yang kedua formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungan atau masyarakatnya. Cara ini biasanya mengikuti cara beragamanya orang yang berkedudukan tinggi atau punya pengaruh, pada umumnya tidak kuat dalam beragama. Mudah mengubah cara beragamanya jika berpindah lingkungan atau masyarakat yang beragamanya dengan cara beragama. Mudah bertukar agama jika memasuki lingkungan atau masyarakat yang lain agamanya. Mereka ada minat meningkatkan ilmu dan amal keagamaannya, akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang mudah dan nampak dalam lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk itu mereka harus berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu, dan pengalamannya. Mereka bisa berasal dari orang yang beragama secara tradisional atau formal, bahkan orang tidak beragama sekalipun. Yang keempat, metode pendahuluan, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati atau perasaan di bawah wahyu. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengalaman, dan penyebaran atau dakwah. Mereka selalu mencari ilmu dulu kepada orang yang dianggap ahlinya dalam ilmu agama, yang memegang teguh ajaran asli yang dibawa oleh utusan dari sesembahnya, semisal nabi atau rasul, sebelum mereka mengamalkan, mendakwakan, dan bersabar atau berpegang teguh dengan itu semua. Lalu ada unsur agama. Menurut Leigh, Keller, dan Calhoun, agama terdiri dari beberapa unsur pokok, yaitu kepercayaan agama, yakni suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi. Yang kedua ada simbol agama, yakni identitas agama yang dianut umatnya. Selanjutnya ada praktik keagamaan, yakni hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, dan hubungan horizontal atau hubungan antar umat beragama sesuai dengan ajaran agama. Lalu ada pengalaman keagamaan, yakni berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganut secara pribadi. Yang terakhir ada umat beragama, yaitu penganut masing-masing agama.